Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin nge-review YouTube yang berjudul Humanity in Space yang diautori oleh Michio Kaku. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Ismayuni dengan NIM 200801106. Mahasiswa S1 Fisika di Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSI. Michio Kaku. Siapa Michio Kaku? Michio Kaku lahir pada 24 Januari 1947. Adalah seorang ahli teori fisika dari Amerika Serikat. Spesialis dalam teori dawai. Dia memopulerkan ilmu pengetahuan alam, pembawa 2 acara radio, dan seorang pengarang buku yang ternama. Baru-baru ini, majalah New York mengadakan kontes. Siapa 100 orang terpintar yang ada di New York? Jadi, pada pidatonya, Michio Kaku mengungkapkan bahwasanya dia bangga terdaftar secara resmi menjadi bagian daftar 100 orang terpintar di New York itu. Saat ini, kita akan membahas tentang masa depan umat manusia. Masa depan tentang menjelajahi alam semesta. Tentu saja jika kita memprediksi tentang masa depan, sangatlah berbahaya. Adapun kutipan dari filsuf besar dunia barat yaitu Yogi Berra. Dengan arti prediksi sangat sulit dilakukan, terutama jika ini tentang masa depan. Terkadang orang datang ke Michio Kaku dan mereka bertanya, "Profesor, Anda seorang fisikawan. Apa yang dilakukan oleh seorang fisikawan?" Lalu Michio Kaku menjelaskan, "Kami adalah orang-orang yang menciptakan masa depan. Kami menemukan transistor. Kami menemukan laser. Menuliskan pada World Wide Web atau WWW. Kami menemukan TV. Menemukan gelombang radio, gelombang mikro untuk oven, dan pada rumah sakit kami juga menemukan X-ray. Kami menemukan pemindaian MRI, dan kami juga memprogram mereka. Kami membantu menemukan internet," tegas Michio Kaku. Selanjutnya, Robert Goddard. Siapa Robert Goddard? Robert Goddard ialah seorang insinyur profesor dan fisikawan yang dipercaya menciptakan dan membangun roket berbahan bakar cairan pertama di dunia. Ia juga mulai membangun alat yang bisa digunakan ke Mars. Pada awal-awal membuat gagasan tentang adanya roket yang dapat membawa manusia ke Mars, Robert Goddard tak lepas dari tertawaan orang-orang yang berpikir bahwa dia aneh. Gagasan bahwa manusia bisa pergi ke bulan atau ke Mars saat itu dianggap tidak masuk akal. Robert Goddard bahkan terus diolok-olok di acara berita New York pada saat itu. Mereka mencelanya. Mereka menyebutnya penipu, dan mereka juga berkata bahwa Robert Goddard harus dipecat dari jabatan profesor. Mengapa? Karena acara berita New York mengatakan bahwa roket tidak bisa bergerak di luar angkasa pada saat itu. Pada tahun 1969, saat itu tercatat sudah ada 2 pria yang sudah berada di bulan setelah Robert Goddard meninggal. Akhirnya, kabar berita New York menuliskan permintaan maaf dan mereka menyatakan mungkin bisa untuk bergerak di luar angkasa. Para fisikawan memiliki program untuk menetap di bulan. Akibatnya, nanti kita akan mengalami kemacetan lalu lintas di bulan. Kelihatannya pun kita akan yakin bahwa suatu hari cucu-cucu kita akan berbulan madu di bulan. Saat itu beberapa orang bertanya tentang program itu, dan mereka sedikit menentangnya. Mengapa perlu repot-repot untuk meninggalkan bumi?
Harga roket kan mahal. Begitu kata orang-orang. Pada pidatonya, Michio Kaku mengajak kita untuk melakukan eksperimen sains dengan cara masuk ke mobil dan kemudian kendarailah. Setelah dikendarai, buanglah mobil itu ke dalam tempat sampah. Dia berkata bahwa itulah yang para fisikawan lakukan dengan roket. Roket hanya sekali pakai, dan ini akan mengubah catatan perekonomian perjalanan ruang angkasa. Selanjutnya, The Black Hole, kajian filsafat dan kajian Islami. Black hole adalah objek yang sangat besar dan gelap. Bahkan, cahaya sendiri tidak dapat menyinarinya. Anggap saja sebagai cosmic roach motel, semua objek masuk, tidak ada yang keluar dari black hole. Bintang ini sangat berat masanya dan tersaljui, sehingga tidak bisa dilihat. Salju yang terlihat tentu saja pusaran benda-benda luar angkasa yang disedot oleh black hole. Ibarat bila kita menghidupkan air keran, karena konstan kecepatan air dari keran, maka air tampak diam. Begitupun dengan penampakan pada black hole yang sebenarnya bergerak dengan cepat. Black hole berjalan dengan kecepatan puluhan ribu kilometer. Dia menarik, menekan, dan membersihkan setiap sesuatu yang ditemuinya dalam perjalanannya. Black hole memiliki gravitasi yang sangat besar. Mengenai bobotnya, black hole seberat bumi itu diameternya kurang dari 1 cm. Dan black hole seberat matahari itu diameternya hanya 3 km. Hal itulah yang membuatnya mampu menyedot benda-benda di sekitarnya meskipun berjalan dengan kecepatan cahaya. Sains menyebut benda ini dengan black hole. Tetapi penamaan ini tidak tepat. Karena istilah hole berarti kosong. Dan itu sama sekali berlawanan dengan bintang-bintang yang memiliki massa yang berat. Dan kata black juga tidak tepat secara ilmiah. Karena benda ini tidak memiliki warna. Karena ia tidak mengeluarkan suatu cahaya yang bisa dilihat. Bintang merupakan entitas yang melewati fase pembentukan. Kemudian, ia membesar dan berkembang hingga sampai fase kematian. Black hole itu berada pada fase terakhir. Ketika volume bintang itu berkembang dengan skala yang besar, maka gravitasinya meningkat hingga batas-batas yang sangat besar, sehingga ia menarik segala sesuatu hingga cahaya tidak bisa terlepas dari gravitasinya yang besar. Sebuah bintang terbentuk bila sejumlah besar gas memapatkan karena tarikan gravitasi. Atom-atom gas saling bertabrakan. Makin lama makin sering dengan laju yang sangat tinggi, sehingga gas akan memanas. Akibat dari begitu, panasnya gas tersebut setiap kali bertabrakan dengan atom hidrogen bukan terpental, melainkan lengket dengan membentuk atom helium. Kalor yang dibebaskan dalam reaksi ini yang mirip dengan ledakan bom hidrogen terkendali dan menyebabkan bintang bersinar. Kalor tambahan ini juga meningkatkan tekanan gas sehingga cukup untuk mengimbangi tarikan gravitasi. Makin panas bintang itu, akan makin cepat ia menghabiskan bahan bakarnya. Adapun ayat dari Quran surah At-Takwir ayat 15 sampai 16 yang artinya, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Pada ayat tersebut, Allah telah bersumpah dengan bintang-bintang yang jika kita simpulkan akan menjadi demikian. Yang pertama, khunnas, yang tersembunyi dan tidak terlihat selamanya. Yang kedua, al-jawari, yang beredar dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan yang ketiga, kunnas, yang menelan semua yang dilaluinya. Inilah kerja dari vacuum cleaner.
Sebuah benda untuk melepaskan diri dari gaya gravitasi haruslah meluncur dengan sangat cepat. Untuk ukuran bumi, benda tersebut haruslah dilesatkan dengan kecepatan 11 km per detik. Sementara di black hole, cahaya yang mempunyai kecepatan 300.000 km per detik saja tidak mampu melepaskan diri dari gravitasinya. Inilah kemampuan black hole yang mengerikan. Salah satu ilmuwan barat pernah membuat pernyataan tentang black hole seperti ini. Yang artinya ialah, ia sebagai black hole menciptakan kekuatan gravitasi yang sangat besar yang bekerja seperti vacuum cleaner. Vacuum cleaner alam yang tak terlihat. Ketika ia bergerak, ia akan menelan setiap yang dijumpainya. Bahkan, tidak ada cahaya yang bisa meloloskan diri darinya. Pernyataan ilmuwan di atas dapat disimpulkan menjadi 3 item besar. Yang pertama, invisible. Yang kedua, sebagai vacuum cleaner. Dan yang ketiga, move, yang bergerak dengan terus-menerus. Statement ilmuwan ini baru keluar tahun 2006. Alangkah mengejutkannya, manakala Al-Quran ternyata telah memberikan detailnya 15 abad silam hanya lewat surah At-Takwir ayat 15-16. Program ambisius lainnya ialah pergi ke Mars. Ini impian Goddard dan mimpi von Braun, orang yang membangun roket Saturn V2. Hal pertama yang harus dilihat ialah apakah memungkinkan untuk menambang Mars, membuat peternakan buatan, dan memodifikasi tanaman secara genetik, yaitu tanaman ganggang. Di Mars sangat dingin, sangat sedikit karbon dioksida, tetapi tanaman menyukai karbon dioksida. Para fisikawan berencana mencairkan kutub di Mars, dan berharap bisa menaikkan suhu Mars yang hanya minus 60 derajat Celcius. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Kenapa dinamakan Mars? Karena namanya diambil dari dewa perang Romawi, yaitu Mars. Planet Mars juga dijuluki sebagai planet merah, karena dari jauh terlihat kemerah-merahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Mars diyakini oleh ilmuwan memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Berikut bukti-bukti kehidupan di planet Mars menurut ilmuwan dan Al-Quran. Yang pertama, foto menyerupai ulat. Yang kedua, penemuan mikroba ataupun mikroorganisme. Yang ketiga, ditemukannya air. Yang pertama, foto menyerupai ulat. Pada tanggal 29 Januari 2016, pesawat Curiosity rover Droid Forward yang diluncurkan NASA untuk menjelajahi planet Mars mendapatkan gambar aneh menyerupai ulat yang ditemukan di bukit pasir planet Mars. Beberapa ilmuwan luar angkasa berpendapat tentang gambar yang didapat oleh NASA tersebut. Menurut ilmuwan luar angkasa yang bernama Scott C. Waring menyatakan, ada kehidupan di Mars dan ini 100% buktinya. Ulat itu memiliki kulit luar berapi sewajah. Dia tetap bersikeras bahwa ada kehidupan di planet Mars. Sementara, Michael Dougherty sama seperti Scott, dia adalah seorang ilmuwan luar angkasa. Berpendapat bahwa tidak mungkin itu makhluk hidup. Bentuknya saja seperti tabung atau pipa. Tetapi, NASA menyatakan bahwa objek yang menyerupai ulat itu mungkin saja adalah efek dari pareidolia, yaitu fenomena psikologis yang melibatkan stimulus samar dan acak yang dianggap penting. Contoh, pemandangan awan yang menyerupai hewan atau wajah. Yang kedua, penemuan mikroba ataupun mikroorganisme. Pada tahun 1976, salah satu pesawat yang diutus NASA, yaitu Viking 1, berhasil mendarat di planet Mars. Tetapi, sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Para ilmuwan meneliti sampel tanah yang diambil dari planet Mars, dan dari hasil penelitian tersebut, ditemukannya bentuk mikroba ataupun mikroorganisme. Pada tahun 2008, pesawat Phoenix mengambil sampel tanah di Mars. Penelitian pun dilakukan oleh beberapa peneliti handal.
Mereka menemukan zat percolat yang terkandung di planet Mars. Yang ketiga, ditemukannya air. Saya sempat terkejut dengan pengumuman dari NASA bahwa mereka telah menemukan air di Mars. Dalam sebuah konferensi pers, John McGrath yang berasal dari NASA berkata, dia berharap suatu hari nanti NASA akan dapat memecahkan misteri apakah ada kehidupan di planet Mars. Selanjutnya, apakah ada kehidupan di planet Mars menurut Al-Quran? Quran Asy-Syura ayat 29 yang artinya, di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa, mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Arti dari samawat secara umum memang langit, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi yang tumbuh dengan cepat, langit di sini bukan berarti hanya di bumi saja, tetapi tiap-tiap planet memiliki langit, sedangkan planet di dunia ini tidak terhitung jumlahnya. Dalam ayat tersebut juga ada kata dabbah atau makhluk-makhluk melata. Jika Anda berpikir bahwa yang dimaksud dengan makhluk-makhluk melata tersebut adalah binatang melata, Anda salah besar. Berikut penjelasannya. Quran Surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari arti ayat tersebut, dijelaskan bahwa dabbah yang berjalan atas perutnya yaitu ular, buaya, dan hewan reptil lainnya. Dabbah yang berjalan atas 2 kaki yaitu manusia, ayam, dan lain-lain. Dan dabbah yang berjalan atas 4 kaki yaitu kambing, sapi, kerbau, domba, dan lain-lain. Jadi dabbah itu bukan hanya hewan saja, tetapi manusia juga termasuk dabbah. Jika masih kurang jelas, kita bisa membaca 2 ayat berikut ini. Quran Surah Anfal ayat 22, yang artinya, sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Yang kedua, Quran Surah Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dari kedua ayat di atas, cukup jelas bahwa maksud dari orang-orang peka, kafir, tidak berfikir, dan tidak beriman ialah manusia. Jadi, kesimpulan dari pendapat ilmuwan dan Al-Quran di atas tentang adanya kehidupan di planet Mars adalah bukan suatu yang mustahil jika ada kehidupan di planet Mars. Karena ilmuwan sudah menemukan beberapa bukti adanya kehidupan di Mars, dan Al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa manusia atau binatang lainnya bisa saja hidup di planet Mars selain planet bumi ataupun planet yang lain. Berikut ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama, orang yang pertama kali berhasil menemukan roket adalah A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, dan D. Carl Benz. Yang ditanya, siapa orang yang pertama kali berhasil menemukan roket? Pembahasan teori. A. Philo Farnsworth ialah penemu pertama televisi. B. Richard Trevithick ialah penemu kereta api. C. Robert Goddard ialah penemu roket. D. Carl Benz ialah penemu mobil. Jadi, kita ketahui bahwa Robert Goddard ialah penemu roket. Jadi, jawabannya ialah C. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua. Di bawah ini, yang termasuk ciri-ciri dari black hole yaitu yang pertama, merupakan bintang.
Yang kedua, gravitasinya sangat kuat. Yang ketiga, tidak mampu disinari oleh cahaya. Dan yang keempat, cahaya dapat bebas oleh tarikannya. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, atau D. Benar semua. Pembahasan. Black hole merupakan bintang yang memiliki gravitasi yang sangat besar. Warnanya sangat gelap, akibat dari cahaya pun tak dapat menyinarinya. Bahkan, cahaya tak dapat melewatinya. Hanya benda yang melewati kecepatan cahaya saja yang dapat melewati black hole. Namun, kita tahu bahwa benda di atas kecepatan cahaya itu masih diprediksi keberadaannya. Jawabannya ialah A. 1, 2, dan 3. Pembahasan materi yang ketiga. Bila kamu terhisap oleh black hole yang ukurannya jauh lebih besar dari kamu, maka kamu akan selamat dengan syarat tidak terhantam dengan benda lain yang ada di dalam black hole. True or false? Pembahasan. Jika kamu sekalipun masih hidup ketika terhisap oleh black hole, pada akhirnya kamu juga akan mati. Itu disebabkan karena kamu akan tertarik dengan sangat cepat dan tentunya atom-atom di dalam tubuh kamu akan terpisah. Dan kamu juga akan mengalami sensasi terbakar pada bentang itu. Ditanya, true or false? Maka jawabannya ialah false. Yang keempat, bagaimana jika keadaan kamu terhisap oleh black hole yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dimensi badanmu? Jawabannya, jika tubuh terhisap oleh black hole yang jauh lebih kecil dari ukuran kita, justru itu akan lebih mengerikan. Karena kamu akan tertarik lebih kecil dari ukuran spaghetti sebagaimana mengikuti diameter dari black hole itu sendiri. Dan juga gravitasinya tetaplah besar. Yang kelima, apakah black hole bisa mati? Pembahasan. Lubang hitam akan mati melalui proses radiasi Hawking. Proses ini sederhananya seperti membongkar bagian per bagian dari lubang hitam. Selama berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil, hingga akhirnya mengalami ledakan super besar. Bahkan, ribuan kali lebih besar daripada ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Akan tetapi, proses ini cenderung memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan ukuran lubang hitam pastilah sangat besar. Maka, bisa jadi manusia tidak akan menyaksikan apa-apa dari peristiwa ini. Jawabannya ialah black hole bisa mati. Adapun sedikit kata-kata kutipan dari Lewis, kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi, kamu bisa memulainya lagi dari dimana kamu berasal sekarang dan ubah akhirnya. Baiklah, sekian video saya. Saya tahu bahwa video saya banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya.